Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carmila dengan NIM 18650.030 dari kelas A. Baik, untuk materi kali ini yaitu tentang manajemen risiko proyek. Problem atau masalah secara waktu timbul dari aktivitas atau keputusan yang dilakukan pada masa lalu sehingga saat ini sudah terjadi dan sudah diketahui dampaknya. Risk, sementara risiko merupakan kejadian yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan akan keterjadiannya pada saatnya nanti. Apakah akan benar-benar terjadi atau tidak tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan. Ada 3 komponen yang berkaitan dengan risiko, yaitu 1. Efek, 2. Ketidakpastian, 3. Sasaran. Risiko. Menurut kamus, risiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari risiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif ataupun negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk meminimalkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positif. Manajemen risiko proyek itu mengidentifikasi, menganalisa, dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Dalam pengolahan perusahaan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah 1. Memperkuat analisis pencapaian strategi perusahaan, 2. Memudahkan dalam mengambil keputusan, 3. Meningkatkan produktivitas perusahaan. Proses manajemen risiko proyek yaitu 1. Perencanaan manajemen risiko, kedua identifikasi risiko, ketiga melakukan analisa risiko kualitatif, keempat melakukan analisa risiko secara kuantitatif, berikutnya kelima merencanakan respon terhadap risiko, keenam monitoring dan pengendalian risiko. Perencanaan, input, faktor lingkungan, aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup proyek, dan rencana manajemen proyek. Sedangkan tekniknya planning, meeting, and analysis. Output, rencana manajemen risiko, metode, peran dan tanggung jawab, anggaran, waktu, kategori risiko, dan definisi peluang. Identifikasi risiko. Inputannya itu faktor lingkungan, aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup proyek, rencana manajemen proyek, rencana manajemen risiko. Sedangkan teknik yaitu documentation review, brainstorming, DLP, interview, root cause identification, SWOT, analisis, checklist, teknik diagram. Output, risk register yaitu daftar risiko teridentifikasi, daftar respon potensial, risiko akar penyebab, kategori risiko yang update. Analisis risiko kualitatif. Inputannya itu aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko, risk register. Tekniknya yaitu penilaian probabilitas dan dampak risiko, matrik probabilitas dan dampak, penilaian mutu data risiko, kategorisasi risiko, penilaian urgensi risiko. Output, risk register update. Analisis risiko kuantitatif. Inputannya yaitu aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko, risk register, rencana manajemen proyek. Sedangkan tekniknya itu data gathering atau interviewing, probability distribution, expert judgment. Kuantitatif teknik, analisis sensitivitas, analisis aspek, monitoring value, pohon keputusan, modeling, dan simulasi. Output, risk register update, analisis probabilistik proyek, peluang mencapai tujuan biaya dan waktu, daftar prioritas risiko terkuantifikasi. Perencanaan respon risiko, input, risk management plan, risk register. Teknik strategi untuk risiko negatif atau ancaman,
strategi untuk risiko positif atau kesempatan, strategi untuk ancaman dan kesempatan, strategi respon kontingen. Outputnya risk register update, project management plan update, risk related contractual agreement. Pengendalian dan monitoring risiko. Input risk management plan, risk register, approved change requirement, work performance information, performance report. Tekniknya yaitu risk assessment, risk audit, variance and trend analysis, technical performance measurement. Kemudian outputnya risk register, request change, dan lain-lainnya. Risiko negatif dan risiko positif. Risiko negatif melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Sedangkan risiko positif adalah risiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut peluang atau kesempatan. Strategi risiko negatif yaitu avoid penghindaran risiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko merugikan, mengisolasi tujuan proyek dari dampak risiko atau mengendurkan tujuan yang dalam bahaya. Transfer yaitu pemindahan risiko mensyaratkan pergantian penerima dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga. Mitigate yaitu pengurangan peluang dan atau dampak peristiwa berisiko merugikan ke ambang atau batas yang dapat diterima. Strategi risiko positif yaitu exploit yaitu strategi untuk memastikan bahwa kesempatan dapat terrealisasi. Share atau alokasi kepemilikan terhadap pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek. Enhance yaitu memodifikasi ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang dan atau dampak positif dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendali kunci dari risiko berdampak positif. Perencanaan manajemen risiko. Output itu dokumen rencana pengelolaan risiko, terus berisi prosedur untuk mengelola risiko sepanjang proyek, terus isi dokumen manajemen risiko. Rencana kontingensi. Rencana kontingensi yaitu aksi yang dilakukan oleh tim proyek apabila risiko benar-benar terjadi. Kategori risiko yaitu risiko pasar, risiko finansial, risiko teknologi, risiko manusia, dan risiko proses. Risk breakdown struktur. Gambaran tingkat kategori risiko dari sebuah proyek digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko. Identifikasi risiko yaitu 1. Proses memahami potensi kejadian dapat menghambat atau membantu sebuah proyek. Kedua, alat bantu dan metode untuk identifikasi risiko yaitu brainstorming, Delphi, interview, dan analisis SWOT. Brainstorming yaitu membentuk grup yang membahas berbagai macam ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Sedangkan teknik Delphi yaitu digunakan untuk mencapai kesepakatan dari sekumpulan ahli di bidang tertentu yang melakukan prediksi terhadap masa depan. Interview yaitu sebuah cara untuk menemukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka, telepon, email, atau instant messaging. SWOT, analisa SWOT yaitu membantu mengidentifikasi risiko positif dan negatif yang dapat terjadi sebuah proyek. Risk register adalah kejadian yang tidak pasti yang dapat menghambat atau memajukan proyek. Matriks probabilitas atau dampak berisi gambaran probabilitas kejadian sebuah risiko dipasangkan dengan dampak dari risiko tersebut. Analisis kuantitatif risiko. Metode yang digunakan analisis decision tree, simulasi, analisis sensitivitas. Decision tree adalah diagram analisis yang membantu dalam memilih sebuah situasi yang hasilnya belum pasti. Menghitung AMV,
tahapan menghitung estimated monetary value, yaitu masukkan nilai probabilitas terjadinya sebuah risiko. Kedua, masukkan nilai finansial dari dampak risiko tersebut. Ketiga, kalikan nomor 1 dan nomor 2. Strategi respon terhadap risiko negatif. Risk avoidance atau mengeliminasi kemungkinan terjadinya risiko. Risk reduction yaitu menerima risiko dengan syarat tingkat keparahan dari terjadinya risiko tersebut lebih rendah daripada tingkat toleransi risiko proyek. Strategi terhadap risiko negatif lanjutan yang tadi, yaitu risk transfer, mengalihkan tanggung jawab risiko kepada pihak di luar proyek. Risk mitigation yaitu usaha untuk mengurangi probabilitas atau konsekuensi bahaya yang diakibatkan oleh risiko. Strategi respon terhadap risiko positif. Eksploitasi risiko yaitu memastikan semua hal telah dipersiapkan agar probabilitas terjadinya risiko positif dapat meningkat. Membagi risiko yaitu berkolaborasi dengan departemen atau pihak lain untuk mengeksploitasi risiko positif. Terus meningkatkan risiko yaitu usaha yang dilakukan agar sebuah risiko positif dapat terjadi. Menerima risiko yaitu menerima risiko positif yang sudah terjadi. Risiko residual. Risiko yang terjadi setelah memperhitungkan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka pengurangan dampak dari risiko utama. Risiko kejadian perampokan aset atau barang dalam gudang. Risiko ini masih terjadi dengan tingkat yang lebih kecil walaupun sudah dipasang alarm atau CCTV dalam gedung tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.